surat ke-35 38, maaf, 38. Kalau kita lihat surat-surat ini adalah masuk di surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Mekah. Di Mekah. Surat ini nanti ayatnya berjumlah 88. Shot nggak ada artinya ya. Shot itu kalau kan as-sofat gitu ada artinya. Surat as-sofat gitu apa artinya itu ada. Tapi kalau shot ini nggak ada artinya. Nun, ya, sin, kaf, ha, ya, ain, shot, alif, lam, mim, alif, lam, ro, nah itu qaf, itu tidak ada artinya. Kalau as-sofat jelas artinya, ayo apa kemarin lupa artinya apa? As-sofat rombongan malaikat yang berbaris-baris. Dari as-sofat itu barisan, sofat malaikat yang berbaris-baris. Kalau shot ini tidak ada artinya. Ini kalau di dalam ilmu ulumul Quran itu disebut fawatihus suwar. Fawatihus suwar, pembuka surat. Ada yang mengartikan, mencoba menafsirkan makna dari huruf-huruf itu adalah misalnya alif lam ro itu alif latif Rabbaniun. Ada yang alif lam mim mengartikan alif lam itu adalah Allah latif, mimnya mubin. Tapi ya enggak begitu juga, itu namanya tafsir ya. Tapi kalau SPMA melihat huruf-huruf itu adalah pay attention. Jadi misalnya sebelum masuk ke substansi surat, atau kita misalnya kayak ceramah gitu, perhatian, tolong Bapak, nah, kalimat ini kan enggak ada apa ini artinya. Kalau kita kan gitu kan. Kalau kucing atau ini kan nggak ada artinya. Itu apa gitu. Coba. Kalau coba ada artinya. Maka nun, alif lam mim, alif lam ro, yasin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu kan. Itu adalah kalimat-kalimat untuk menarik perhatian supaya orang mendengar, supaya orang melihat, supaya orang memberikan perhatian terhadap apa yang akan disampaikan selanjutnya. Maka apa yang disampaikan selanjutnya di situ disebut wal Qur'ani dzidzikri. Demi Quran yang memuat banyak peringatan. Pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan ini di mana? Di surat tadi, surat apa? Makkiyah. Surat Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Berarti Nabi Muhammad menyampaikan ini di mana? Di Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad belum punya kuasa apapun. Ya. Pengikutnya pun baru sedikit. Sehingga ketika menyatakan wal Qur'ani dzidzikri, demi Quran yang memuat peringatan. Rasulullah mengucapkan demi Quran. Qurannya merujuk kepada sebuah kitab, sesuatu. Cara lahirnya ada bendanya, entah lembaran kertas atau apa, godong, pokoknya ada. Tetapi saat itu tidak ada. Demi Quran yang banyak memuat peringatan. Pun yang dimaksud Quran itu belum selesai. Artinya di situ baru mungkin beberapa ayat. Belum sampai 114 surat, belum, baru periode Mekah kok. Ya kan? Nah, periode Mekah itu sekitar 12 tahunan ya, sekitaran. Itu periode di mana Rasulullah dikejar-kejar tok hidupnya itu. Dakwahnya itu masih dari satu rumah ke rumah yang lain, masih dalam kejar-kejaran, jadi dalam ketakutan lah. Tidak berani, bukan tidak berani dalam arti takut, tapi strateginya memang kayak kemarin itu.
fasbir atau fa'rid anhum, pokoknya ngalah, menghindar, berpaling dari orang-orang yang kafir terus, ndak frontal. Sehingga ketika Rasulullah, melalui mulut Rasulullah, Allah berfirman bahwa ini Quran demi Quran yang banyak peringatan, ya wajar kemudian orang kafir itu menganggap apa itu. Maka di sini balilladzina kafaru fi 'izzati wa syiqaq, tetapi orang-orang mana? Orang-orang Quraisy kafaru ing Kemarin Caud, saya ketika ngisi kajian di Al-Muhajirin, masjid di sebuah masjid di Tabanan. Nah, setelah kajian ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Pak saya. Nah, saya menceritakan tentang bagaimana orang-orang mendustakan Nabi itu. Dia bilang, Gus, kenapa orang Mekah kok dibilang kafir sebelum datangnya Nabi Muhammad gitu. Karena saya menceritakan tentang bagaimana Rasulullah izin kepada Allah untuk berziarah kepada ibunda beliau, makam ibunda beliau. Sama Allah diizinkan. Setelah diizinkan, begitu nyampe di makam ibunda, lalu Rasulullah minta izin untuk mendoakan ibunda, memintakan ampun. Saat itu tegas Allah melarang, tidak boleh. Nah, Rasulullah aja tidak boleh. Nah, ada pertanyaan kemarin itu, kenapa Rasulullah tidak boleh? Ya karena memang ibunda Rasulullah itu meninggal ketika masa di mana Islam belum datang, ketika penduduk masih di dalam kejahiliaan, kemusyrikan. Ada yang tanya, loh Gus, menurut salah satu tafsir, Islam itu orang Mekah itu 10 tahun sebelum lahirnya Nabi itu mereka menyembah Allah. Jadi bukan orang-orang yang musyrik katanya, bukan orang-orang kafir. Tapi kenapa kok disebut kafir katanya? Saya bilang begini, jadi makna kafir itu bukan hanya kafir terhadap Allah. Jadi kafir itu artinya ingkar. Nah, ingkar ini macam-macam. Ada kafir billah yang memang tidak percaya Allah, seperti orang Majusi. Orang Majusi ini kan menyembah api. Menyembah api mereka. Penyembah api. Dulu Persia atau Iran sekarang itu tidak menyembah Allah, mereka menyembah api. Api, penyembah api. Hanya ada sebagian yang sekarang itu ngomong tidak baik melakukan acara dengan cara api unggun di tengah, karena dengan cara begitu dulu orang-orang Majusi itu menyembah api. Nah, itu tafsir, bukan pendapat pribadi saya kalau masalah api unggun tadi itu. Nah, kembali ke situ. Jadi orang-orang Majusi memang tidak percaya sama Tuhan. Tuhannya adalah api atau orang dinamisme, animisme, sebagainya. Tetapi bagi orang Nasrani itu tetap percaya Tuhan. Ya toh? Tetapi Tuhan Allah. Orang Yahudi pun percaya Tuhan Allah, tetapi ingkar terhadap apa? Terhadap Rasul. Kayak misalnya orang Yahudi, ketika Nabi Isa datang, mereka tetap percaya Allah, tetapi tidak percaya kepada kerasulan Isa. Ini namanya kafir bil rusul. Saya contohkan lagi, ketika misalnya kita megang gelas, lalu bisa gelas nyampe mulut kita dan kita tidak bersyukur karena sel-sel sendi pergelangan kita yang sehat, itu namanya kafir juga, kafir bin nikmah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Sungguh jika kamu bersyukur akan kuberi nikmat yang tambahan, la azidannakum, sungguh akan tambah. Wa la in kafartum, tapi jika kamu kafir, loh kalimatnya kan jelas, jika kamu kafir, ingkar. Nah,
ingkar terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid. Nah, maka orang Mekah saat itu memang mereka percaya kepada Allah lahirnya. Tetapi mereka tidak percaya kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dianggap kafir setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Gus. Loh, sebelum Nabi Muhammad itu mereka masih termasuk kafir. Kenapa? Walaupun lahirnya mereka percaya Allah, tetapi ayat selanjutnya ini nanti dijelaskan. Tetapi mereka itu menyembah Tuhan dengan memakai perantara. Apa perantaranya? Patung. Maka ketika mereka menyembah Allah, meskipun ritualnya seolah seperti ritual haji di Mekah itu, tetapi dikelilingi Ka'bah itu ribuan patung. Ketika ditanya, kenapa kamu kok pakai menyembah patung? Mereka bilang, saya tidak nyembah patung, saya nyembah Allah. Lah itu patung hanya untuk wasilah, hanya untuk perantara saya biar lebih khusyuk dalam menyembah Allah. Itu. Ini saya ngomong sama siapa kalau semua ngantuk. Jadi itu kenapa penting ini, karena biar nanti kamu bisa jawab, makanya jangan ngantuk. Ya. Jadi itu sebelumnya. Makanya kekafiran itu tidak hanya diukur dari sisi ucapan lahir saya percaya Allah, tetapi kepercayaan itu utuh sampai perilaku enggak gitu. Itu sebelum Islam datang. Jadi baik itu sudah, ingat loh ya, orang-orang Mekah yang melawan Rasulullah, yang tidak percaya, itu orang-orang baik dalam arti kemanusiaan. Jadi haji itu sudah ada sebelum Islam datang. Cuma ritualnya yang berbeda. Ritualnya yang penuh kemusyrikan, yang kemudian dirubah Rasulullah itu. Nah, orang-orang yang merawat tamu-tamu yang datang untuk haji, itu antara lain ya Abu Jahal dan temannya itu dikenal dermawan loh. Mulai ngasih makan, ngasih minum, ya itu dermawan. Dalam 2 minggu diperintah misi ke sini. Jadi perintahnya itu jelas. Kita diminta untuk beriman kepada Allah sampai pada perilaku dan apapun yang diperintahkan Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk percaya kepada Nabi Muhammad, lalu mereka tidak percaya, ini ingkar. Maka meskipun mereka beriman kepada Allah dalam lahirnya, tapi kemudian mereka masih pakai patung sebagai perantara, mereka masih pakai ini dan itu yang menjadikan orang sebelum Nabi Muhammad tetap masuk dipandang sebagai kafir. Jadi kafir itu tidak hanya kalau tidak beriman kepada Allah, karena iman itu tasyidu fil qalb, disyahadahkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan lewat lisan. Tetapi ada yang ketiga yang penting itu, syarat utama iman juga, wa a'malu bil arkan, dan diamalkan melalui perbuatan. Lambene ngomong iman kepada Allah, prakteknya pakai wasilah. Wasilah apa? Patung-patung tadi, ya tidak beriman namanya. Sekarang pun sampean begitu. Kalau misalnya iman kepada Allah tetapi beribadah kepada Allah melalui makam-makam, melalui keris, melalui akik, ya tidak beriman namanya. Gitu loh. Karena pakai wasilah. Ada apa? Rasulullah tidak mencontohkan, sekarang tidak ada. Jadi kalau kita sudah Allah dimanapun, fa'ainama tuwallu fathamma wajhul, dimanapun kamu menghadap itu menghadap Allah. Mau berdoa silakan, sudah sambil duduk, berdiri, berbaring, berdoa. Kalau benar-benar ritual menyembah ya sudah ada cara sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, ada syaratnya, ada rukunnya, udah diikuti itu. Jangan pakai keris apa untuk kesembuhan, pakai keris untuk ini, pakai akik. Zaman itu sama dengan orang-orang terdahulu. Abu Jahal itu sebelum memerangi Rasulullah itu dia berbantungan di pintu Ka'bah. Ya Allah, ini nyebutnya gitu. Ya Allah.
Ya Allah, tolong beri aku kemenangan, pertolongan. Aku mau memerangi Muhammad yang itu loh, yang kafir. Jadi Abu Jahal itu nganggap Muhammad itu justru kafir. Nanti kita lihat. Coba kita lihat. Setelah mereka ingkar fi izzati wa syiqaq, orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu di dalam kesombongan dan permusuhan, kebencian. Balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq kam ahlakna min qabli min qarnin fanadaw wala tahina manas. Dan sudah berapa saja ya umat-umat terdahulu yang kami binasakan karena mereka tidak percaya, lalu mereka memanggil-manggil untuk pertolongan padahal saat sudah tidak ada pertolongan. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Nah, ini yang jadi Nah ini, halo, saya dengar ya. Yang jadi sekarang ini, yang di ayat yang keempat ini, kenapa mereka ingkar sekarang? Jadi kenapa mereka ingkar? Di sini sebutkan wajibu anja'ahum mungdzirum minhum. Karena mereka heran, katanya. Heran. Kenapa kok ada Rasul yang diutus dari kalangan mereka? Rasul itu ya harusnya kayak gitu. Kayak sekarang kita lah. Yang namanya orang hebat itu ya harus dari Timur Tengah lah. Kan gitu zaman ini sekarang. Nah pada saat itu orang-orang Quraisy Mekah juga begitu. Masa Rasul dari kamu Muhammad gitu? Apalagi kamu gitu kan? Kamu tidak punya apa ini? Tidak punya halo, bentar, halo, semua masih melek semua ini? Halo, masih melek semua ya? Ini, halo, bangun semua, ini penting. Oke, ini nanti karena Webex inilah modelnya 5 menit sudah mau habis, ya toh? Ini 5 menit mau habis. Ini nanti saya matiin dulu, sama langsung masuk lagi ya. Karena saya ingin ada minimal 10 sampai 15 menit lagi. Ini nanti saya tak close, sama juga close. Lalu kita mulai lagi ya. Karena ini agak penting bahasanya. Agak penting. Oke, bisa ya? Jadi nanti kalau tiba-tiba end, nanti saya langsung masuk lagi. Ini karena masih tinggal 2 menit lagi durasinya. Nanti kalaupun end langsung masuk di channel yang tadi langsung ya. Ini karena penting. Ya. Jadi wajibu anja'ahum mungdzirum minhum. Mereka heran. Masa sih Rasul kok didatangkan kepada kita itu dengan hanya dari orang-orang biasa. Sampai mereka mengatakan wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzab. Mereka mengatakan Muhammad ini Muhammad ini pendusta, Muhammad ini enggak mungkin ya Muhammad ini tukang sihir Muhammad ini. Loh kamu tadi ngomong wal Qur'anil dzidzikri. Quran itu di dalamnya banyak isinya peringatan. Kamu ngomong Quran, tapi di dalam mana yang kamu pegang itu mana? Kitabnya mana? Gitu kan gitu. Kamu ngomong tentang Quran yang isinya adalah tulisan. Lah kamu lo ndak bisa baca. Ndak bisa nulis. Kok ngomong Quran kitab ada kitabun mubin, dzalikal kitabul la raiba fi. Itu gimana? Nah, gitu. Jadi keraguan-keraguan sampai kemudian berujung pada keingkaran itu karena umat menganggap Rasul itu ndak pantas. Masa Rasul kok begitu, gitu loh. Nah ini menjadi penyakit kita juga saat ini. Seringkali kita melihat orang yang layak diikuti itu adalah orang-orang yang terkenal, yang hebat, yang lulusan Timur Tengah, gitu saja.
Padahal kebenaran itu bisa jadi Allah tumbuhkan dari orang-orang minhum, dari kalangan mereka. Artinya kalau kita dari kalangan kita sendiri. Bisa jadi orang-orang yang justru Allah bangkitkan dari yang sama sekali tidak terkenal. Maka ini harus merubah mindset kita di dalam melihat kebenaran. Jangan frame-nya itu, kerangkanya itu, kerangka-kerangka mayoritas. Kalau jumlahnya banyak, wow. Kenapa emang? Bukankah banyak di dalam Quran itu disebutkan wa aktsarahum fasikun. Dan kebanyakan mereka itu fasik. Kita juga tahu tuh, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in tuti aktsara man fil ard. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Aktsara kebanyakan, man orang fil ardi di muka bumi. Jadi kebanyakan itu belum tentu benar. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu yang diikuti cara beribadah, cara hidup mereka itu illa dhann. Hanya mbok menawa, prasangka. Kan baik. Kan gini, kan gitu. Enggak ada dasar pun. Tapi kan bisa jadi Allah. Bisa jadi. Wong Allah itu sudah ngasih tahu yang ini tak terima, yang ini enggak. Kan berarti jelas sudah. Jadi meskipun yang berhak menerima ibadah itu Allah, tetapi Allah itu sudah ngasih batasan. Yang tak terima itu yang gini loh. Yang enggak tak terima itu yang gini. Cara agar kamu beribadah itu benar gini loh caranya. Itu dengan cara yang ditunjukkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita kenapa menyebut sebagai aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang kita ikuti adalah sunnah Nabi wal jamaah dan sunnah para sahabat. Ya sudah, jangan mengada-ngadakan di luar itu. Orang-orang kafir Mekah kenapa disebut kafir? Karena mereka mengada-adakan cara menyembah Tuhan tidak dengan cara yang dulu diajarkan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad datang nih. Tapi mereka mengada-adakan, makanya kemudian bikin patung. Nah, ini sudah selesai nih habisnya. Ya, kita mulai masuk lagi. Oke, kita masuk lagi ya. Jadi ini nggak apa-apa, untuk sekarang agak ekstra, jadi lebih dari 40 menit ya. Karena ini penting buat kita di tengah menjamurnya ya klaim-klaim kebenaran di sekeliling kita, terutama ketika sampean aktif di medsos, baik lihat YouTube, lihat Facebook, lihat Twitter apa segala macam, supaya kita tidak mengulangi kebodohan kaum Quraisy dulu, di mana mereka memberikan standarisasi kebenaran ya itu dari sisi standarisasi umum. Akhirnya mereka terperosok kepada sebutan kafaru. Itu bukan karena mereka tidak beragama loh ya. Ingat itu. Jadi kaum musyrik Mekah, sampean ketika menyebut kaum musyrik Mekah itu hati-hati. Kenapa? Sebutan musyrik Mekah itu mereka itu bukan kok tidak percaya Allah. Tidak, tapi menyekutukan Allah, membuat Allah ada tandingan lagi. Makanya dalam ayat selanjutnya ini, di ayat yang kelima, aja'alal aliha ilaha wahidah. Apakah Muhammad akan menjadikan aliha, Tuhan-Tuhan yang banyak itu lalu diringkas jadi satu, dikompres gitu dah. Itu. Jadi mereka menyatakan ketika Nabi Muhammad SAW diperintah Allah untuk menyampaikan qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwallah, dialah Allah, ahadun, satu esa, tidak ada yang menandingi. Maka mereka mengatakan, loh Mat, kami loh Mat, punya Tuhan itu sudah hampir berapa? Hampir 1000 lah. Jadi mereka punya Tuhan itu sudah hampir 1000. Tuhan untuk mau berangkat kerja itu ada sendiri, maka dibikinkanlah patung.
setiap kali mereka mau berangkat dagangan itu sesajen ke patung itu. Ya tuh, ya Allah, saya mau ini, tapi ya dengan ke patung itu gitu. Nah, patung itu mesti dikasih nama. Kalau dia mau mulai nanam padi misalnya atau nanam gandum, dia maka ke patung si lagi gitu. Kalau dia mau nikahkan anak, ada patungnya sendiri gitu. Kalau dia mau bangun rumah, ada nanti merubuhkan rumah, ada sendiri, sehingga banyak sekali. Lah, semakin berkembangnya prinsip kehidupan, mereka suka membutuhkan lebih banyak patung lagi. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang, lalu ngajak, ndak ada itu semua. Tuhan itu cuma satu, huwallahu ahad. Maka mereka bikin aja'alal aliha ilaha wahid. Masa kita sudah repot-repot berfilsafat tentang teologi, tentang ketuhanan. Tuhan itu ini. Lah kok tiba-tiba Muhammad gak ada, cuma satu. Enak aja, gak cukup. 1000 aja gak cukup, apalagi cuma satu. Gitu maksudnya. Dan mereka ini yang menantang Rasulullah itu para ilmuwan, para ulama saat itu. Kira-kira kalau sampean hidup di masa itu, percaya seorang Muhammad yang tidak bisa baca tulis, yang tidak pernah mondok, atau percaya ulama-ulama besar saat itu? Saya mau tanya. Saman kalau hidup saat itu. Ayo, silakan nyalain speakernya. Ngomong nih sekarang. Dengan asumsi di surat apa Mas ya? Iya. Iya, apalagi sama insinyur ya kan, pakai logika ya. Saman kira-kira yang jadi Abu Jahal, Abu Bakar. Loh lah iya saat itu kan gitu kita mikirnya. Gitu loh. Kira-kira iya kan? Apalagi sama yang sering yang keruwitis itu. Gini bertanya gini, logikanya kan kan gitu. Itu jadi kalau seorang Muhammad saat itu kan disampaikan gini, hadza yang dimaksud di sini, inna hadza. Lalu dia bilang, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini itu sesuatu yang aneh, tidak mungkin lah. Ini tidak logis. Gitu. Kayak gitu. Ulama Bani Israel juga menentang, ulamanya Nasrani juga menentang, gitu kan? Tokoh-tokoh agamanya Quraisy juga nentang. Maka as-sabiqunal awwalun, orang-orang as-sabiq yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada 7 atau 8 orang itu benar-benar orang yang dianggap gila. Kok mau iman kepada Muhammad yang Muhammad tidak bawa bukti apa-apa? Mending Nabi Musa bawa bukti tongkat yang kemudian kalau dipukulkan jadi ular. Mending Nabi Musa kalau yang dipukulkan lalu laut membelah. Nah, Nabi Muhammad tidak bawa apa-apa gitu kok. Mending Nabi Isa ada orang mati dihidupkan. Nabi Muhammad tidak bawa apa-apa. Dalam arti mukjizat yang kelihatan. Justru mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sementara mukjizat terbesar yang namanya Al-Quran yang tidak tampak wujudnya. Saya mau tanya, dengan kondisi seperti itu, sampean kira-kira beriman tidak? Angel. Kira-kira jangankan bersolawat sampai mengagungkan Rasulullah dengan berbagai macam syair, ngelihat Nabi Muhammad gitu ya saman, kira-kira saat itu Nabi Muhammad bukan kok kemudian saat itu lahirnya tampak kemana-mana bercahaya, enggak gitu loh ya. Jadi Nabi Muhammad kenapa? Ya tampak seperti manusia biasa. Secara lahir itu tampak seperti manusia biasa. Lah orang yang beriman melihat Rasulullah itu hatinya bercahaya, hatinya loh ya, bukan kok jasadnya. Gitu loh. Nah, makanya ketika kita diberi Allah karunia berupa iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melihatnya, ini karunia terbesar ini. Gitu loh. Makanya tetapi harus kita tarik kehidupan Quraisy saat itu di kehidupan sekarang supaya kita tidak menjadi orang-orang Quraisy.
Itu maksud saya yang tadi penting itu. Kita tarik kondisi di masa Quraisy saat itu ke kondisi sekarang. Pertama, kalau kita mengaku Allah, apa benar kita itu tidak menduakan Allah dengan yang lain? Sehingga kita itu tidak tercap kafir juga. Karena orang kafir saat itu, orang Mekah saat itu, tidak merasa bahwa dia kafir. Tidak merasa loh ya. Tidak merasa loh. Surat Al-Baqarah, kayak mulai dari ayat 13, 14, 15 itu kan perdebatan. Bicara tentang gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil, jangan, ketika dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka bilang apa? Hah? Mereka bilang apa? Innama nahnu, qalu, mereka berkata, innama, sungguhnya kami, nahnu, kami, muslihun, orang-orang yang buat kebaikan. Gimana nggak buat kebaikan? Wong setiap kali ada orang haji datang, mereka yang ngasih makan, ngasih tidur, akomodasi, baik. Tapi di mata Allah, ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala sungguhnya mereka lah orang-orang yang buat kerusakan, tapi tidak tahu. Kenapa? Meskipun baik memberikan makanan, tapi mereka nyembah dan menyembah Allah melalui berhala. Nah, kita tarik ke sekarang kita ini. Kita baik apa segala macam. Tapi kalau masih menduakan Allah, baik dengan keris, akik, dukun, makam-makam segala macam, jangan-jangan kita sedang berprinsip seperti orang-orang Quraisy Mekah. Ayo hati-hati. Yang kedua, ketika orang kafir Mekah dicap oleh Allah kafir bukan karena tidak percaya Allah, tapi karena tidak percaya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita tarik di sekarang. Kenapa orang kafir tidak percaya Nabi Muhammad, orang Quraisy? Karena Nabi Muhammad dianggap tidak pantas. Makanya di sini disebut anja'ahum mungdzirum minhum. Datang kepada mereka mungdzirun, pemberi peringatan, minhum, yang hanya dari kalangan mereka. Mereka memakai standar, memaksakan standarnya Allah dengan standar mereka. Bahwa kalau orang yang hebat itu harusnya tinggi besar mancung. Nah, padahal sampean pesek. Berarti yang pesek-pesek kayak sampean dan saya ini tidak punya hak untuk benar. Terus piye? Apalagi yang kayak di Pasuruan ini pesek semua ini. Yang di Pasuruan ini pesek semua, jarang yang mancung. Ya kan? Nantilah nggak punya nilai kebenaran semua ini. Nah, apalagi yang Lamongan ini rata-rata pesek lah. Kayak kita ini. Nanti iya Cak Mbak Susi. Kita yang bukan lulusan Timur Tengah nanti dicap, waduh ini kamu nggak pantas jadi orang benar. Nanti gitu lama-lama. Nah ini ayo kita hindarkan. Maka dulurku, sebelum saya akhiri dan mungkin nanti ada pertanyaan, ayo kita jadikan Quran itu sebagai kaca. Kaca kita. Makanya doa setelah baca Quran itu gimana? Allahumma rahamna bil Quran. Pertama, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nurau. Pertama, Quran rahmat. Kemudian waj'alhu, dan jadikan Quran itu lana bagi kami imaman, apa? Driver, apa? Sopir. Wa nuron, dan cahaya yang menerangi kami. Kemarin tidak tahu, sekarang tahu karena ada cahaya Quran. Wahudan, dan petunjuk. Ini lo baik, ini lo keliru, ini warahmah, dan rahmat. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkanlah kami, minhuma, dari apa yang minhu, jahilna, nasina, ketika kami wa'alimna, dan ajari kami, minhuma, jahilna, apa yang kami tidak tahu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili, dan rizikikanlah kepada kami, anugerahilah kepada kami, dari apa? Ketika kita membacanya baik di waktu siang maupun wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Quran itu sebagai hujjah. Nah kalau sudah begitu, maka kita ini ngaji tafsir, ngaji apa itu sesuatu yang bisa merubah hidup kita, minimal mindset kita. Gitu Bapak Ibu sekalian yang terhormat.
Oke, nggak ngantuk sudah? Nah, itulah tadi saya minta tambahan 15 menit itu. Karena ini penting supaya kita tidak termasuk dalam pusaran orang-orang yang klaim-klaim kebenaran, tapi justru tidak terasa bahwa sama dengan Quraisy Mekah ini. Nah, hati-hati ya. Makanya di ayat ini nanti lanjutannya di surat-surat ini, kalau kemarin kita surat As-Saffat, kita diajarin Rasulullah tentang firman-firman Allah terkait dengan kisah-kisah orang terdahulu. Kita berarti diminta berkaca. Jadi isi Quran itu berisi tentang peringatan, berisi tentang perintah larangan, juga berisi tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini sendiri pun bicara tentang cermin tadi itu, supaya kita tidak jadi bapaknya Nabi Ibrahim, supaya kita tidak jadi, kalau dalam surat As-Saffat ya, tidak jadi anaknya Nabi Lut atau istrinya Nabi Lut, kan gitu. Gitu loh. Supaya kita tidak jadi muridnya Nabi Musa, yakni siapa? Korun. Supaya kita tidak jadi bapak angkatnya Nabi Musa, siapa? Fir'aun. Loh. Nah, kaca. Oke, monggo, ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum Pak Nyoman bertanya, lewat. Gak ada pertanyaan? Ya sudah, saya akhiri. Ayo mari makan ketan bersama-sama. Udah? Ini Pasuruan kok lagi baru kali ini join. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Apakah saya ini masuk neraka? Terus saya jawab, ya karena sampean tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya sampean masuk neraka. Tapi kalau umatnya Nabi Isa di saat zaman Nabi Isa masih sugeng dan taat sama Nabi Isa, ya masuk surga. Tapi kalau setelah ganti Rasulullah terus sampai tidak ngikutin Rasulullah, maka sampai akan masuk neraka. Apa salah itu? Ya, jawaban benar, tapi juga jawaban perlu diperbaiki. Gini, benarnya karena Pak Warso menyampaikan akidah secara benar, bahwa memang orang yang tidak percaya Allah, ya sudah masuk neraka. Itu vonisnya Allah, itu bukan vonis kita. Jangan gampang memvonis neraka, tidak bisa begitu. Kita hanya menyampaikan vonisnya Allah, bukan kita yang memvonis. Jadi jangan takut untuk menyampaikan masalah surga neraka, itu jangan takut, sampaikan saja. Ya, itu yang benar. Yang kedua, dari sisi strategi, kita harus menyampaikan gini, loh, sampean ya belum tentu masuk neraka. Loh, kok bisa gitu? Saya Nasrani, misalnya gitu. Saya non Muslim, saya belum tentu masuk neraka, wong sampean belum meninggal kok. Siapapun yang belum meninggal itu masih punya kemungkinan baik. Ya. Abu Bakar, Umar, terutama misalnya Umar, kemudian Khalid bin Walid dan sebagainya, ketika memerangi Rasulullah, dia musyrik tuh, mereka ini sebelum beriman kepada Rasulullah. Umar bin Khattab belum sampai kepada peperangan, karena sebelum sampai Rasulullah punya pasukan untuk memerangi kaum musyrik, Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Tapi kayak Khalid bin Walid itu sampai ketika perang Uhud kan, yang mengalahkan dalam tahap pertama perang Uhud, yang mengalahkan orang Muslim kan pimpinannya Khalid bin Walid tuh. Nah, kayak Khalid bin Walid gitu, ya tidak bisa dikatakan mereka meskipun non Muslim lalu masuk neraka. Bahkan Rasulullah karena percaya bahwa selama orang masih hidup itu bisa punya kemungkinan masuk surga, semusyrik apapun mereka, maka kemudian Allah mendoakan toh, Allahumma izzata bil Islam bihadza rajulani. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar itu. Kan gitu. Akhirnya Umar yang satu diberi Allah hidayah, yakni Umar bin Khattab. Umar yang satu kalau nggak Abu Lahab ya Abu Jahal, itu namanya Umar juga itu. Nggak dikasih. Nah, berarti apa? Ketika ada orang Nasrani atau Yahudi atau non-Muslim yang bertanya tentang apakah saya masuk neraka, ya kita jawab, ya kalau dalam agama kami,
Sampean masuk neraka kalau sampai mati tetap menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Dalam iman kami, sampean tidak harus percaya. Tapi kalau dalam iman sampean kan nggak ada neraka, ya nggak masuk neraka, nggak ada neraka kok dalam iman sampean gitu. Makanya kemudian lakum dinukum waliyadin. Tetapi sampean juga tidak selalu bisa harus masuk neraka. Kenapa? Ya sampean kan belum meninggal. Dalam keimanan kami selama orang belum meninggal tetap punya kemungkinan masuk surga. Ya kalau Allah kasih sampean hidayah lalu kemudian percaya bahwa qul huwallahu ahad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu lam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menandingi atau menjadi tandingan Allah, ya sampean masuk surga justru. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada ayat gini, Pak Orso. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Islam yang taat kepada Allah, yang percaya akan kebenaran Nabi Muhammad. Berarti apa? Ya itu tadi. Itu kan bahasa politik ya. Politik teologi di mana kamu tidak peduli Nasrani, Majusi maupun ini, tapi kalau kamu percaya akan kebenaran Allah, lalu percaya bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW, ya kamu masuk surga. Tetapi percaya kepada Nabi Muhammad kan ada konsekuensinya, ya kan? Kalau percaya kepada Allah berarti kamu percaya bahwa Allah tidak beranak. Kalau kamu percaya kepada Nabi Muhammad SAW berarti ya mengikuti sunnahnya Nabi, nggak makan babi kan gitu. Jadi ada konsekuensinya. Gitu. Ayat itu tidak serta-merta kemudian. Nah, sehingga menurut saya ini tentang akidah ya, bicara tentang toleransi ya monggo silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masalah bicara bagaimana Islam memandang ya begitu. Jelas ya? Oke. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Sudah jam 5:30 kalau di Jawa, sudah jam 6:30 kalau di Kalimantan, Lombok dan Bali, sudah jam 7:30 kalau di Papua, Sulawesi dan seterusnya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ngaji dapat pahala dulur, tapi yang paling penting lagi selain dapat pahala bahwa pemahaman tadi kemudian diamalkan. Jangan gampang silau terhadap viralitas, terhadap banyaknya jumlah, banyaknya pengikut dan lain sebagainya. Juga jangan gampang meremehkan orang-orang yang secara lahir seolah-olah tidak berpendidikan, seolah-olah tidak berulama. Jangan meremehkan. Hati-hati, bisa jadi Allah memberi kebenaran di situ. Juga kita harus bisa membedakan mana wasilah yang diperbolehkan Allah dan mana yang tidak. Kebendaan, penyembahan atau pengkultusan terhadap, hati-hati. Jangan sampai kena sifat-sifatnya kaum musyrik yang percaya lahirnya pada Allah tapi kemudian oleh Quran dianggap masuk kategori kafir hanya karena misalnya keliru di dalam mengatakan wasilah, gitu ya. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah mencerahkan pikiran kita, mensucikan hati kita, dan memberikan kepada kita jalan, lalu menguatkan kita di jalan itu sampai akhirat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu man adalla. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdu lima qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fa'ana al-bala' wa qadil hastina minal jinni wal syaitan. Rabbana natina wa nasina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan wa tawassalna ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.